Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari Minggu ini, Lukas bab atau pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, mengajak kita untuk selalu mengarahkan hidup pada Kristus, yakni hidup bersatu dengan Dia. Untuk itu kita terus perlu mendengarkan seruan Tuhan, terlebih seruan untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Salah satu langkah penting untuk hal itu adalah pertobatan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti warta Injil hari ini dengan baik dan dapat merenungkannya serta menghayati atau mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari kita, terutama dalam masa Prapaskah atau masa tobat ini. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian yang dijadikan satu oleh penginjil, yakni Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 6 sampai dengan ayat 9. Latar belakang sejarah mengungkapkan bahwa bagian yang pertama, Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5, yakni suatu peristiwa di mana Pontius Pilatus menjabat prokurator di Palestina tahun 26 sampai dengan 36. Pada waktu itu ia membantai orang-orang Galilea yang sedang berziarah ke Yerusalem, sehingga darah mereka tercampur dengan persembahan mereka. Sedangkan bagian kedua, saudara-saudara terkasih, ayat 6 sampai dengan ayat 9, merupakan kisah runtuhnya menara dekat Siloam. Bencana itu juga meminta korban manusia. Apakah mereka bersalah? Penginjil Lukas memberikan jawab yang lain arahnya. Bukan soal hukuman kesalahan, melainkan sikap siap sedia pada segala kesempatan untuk bertobat, karena orang tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Lalu pokok-pokok apa yang harus kita mengerti pada pewartaan Injil hari ini, saudara-saudara terkasih? Pertama-tama kita harus mengerti bahwa kesengsaraan dan malapetaka menurut Yesus bukan merupakan dosa dan hukuman Allah.
Pendapat ini merupakan penolakan bagi pandangan orang-orang sejaman yang mengira bahwa malapetaka dan bencana merupakan kaki tangan Allah. Seperti kita ketahui teman-teman Ayub dalam Perjanjian Lama, yang berkeyakinan bahwa orang yang bernasib malang mesti besar kesalahannya sehingga dihukum Allah. Yesus menolak anggapan seperti itu. Saudara saya terkasih, penderitaan dan bencana tidak boleh disamakan dengan dosa, melainkan harus dilihat sebagai peringatan untuk waspada akan hal-hal yang tak terduga. Yesus sebaliknya menghendaki agar orang menarik hikmat bagi dirinya sendiri dari berita musibah yang menimpa orang lain. Tidak berspekulasi tentang musibah dan kesalahan orang lain, melainkan menyadari kesalahan sendiri dan musibah yang menanti diri mereka. Saudara saya terkasih, apakah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita yang sudah pasti adalah orang berdosa juga akan ditimpa malapetaka seperti orang-orang Galilea dan 18 orang Yerusalem itu? Tentu sama sekali tidak. Yesus justru menolak gagasan adanya hubungan pasti antara dosa dan malapetaka dalam hidup ini. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hal yang lebih mendasar. Berita tentang musibah orang lain secara simbolik berbicara tentang kematian dan pengadilan yang menanti semua orang, dan yang akan membawa kebinasan kekal kalau tidak bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mendengar sebuah berita musibah menurut Yesus hendaknya ingat akan kesalahan-kesalahannya sendiri, menyesalinya, dan mengubah tingkah lakunya agar luput dari kebinasan kekal. Maka akhirnya jelaslah bahwa sikap untuk waspada akan hidup, tindakan, dan perbuatan dirinya sendiri itu menjadi penting dalam kehidupan untuk mengolah pertobatan. Kemudian, saudara saya terkasih, mereka yang hidupnya berjalan lancar tidak boleh merasa bahwa ia terjamin oleh rahmat. Kepastian dihadapkan kepada mereka dengan berjuang, yakni bertobat yang berarti terus-menerus mengarahkan diri kepada Allah atau hancur. Maka yang pasti ialah adanya kemungkinan itu. Dari sini manusia harus memilih dan memperjuangkan pilihannya. Maka hal yang diperlukan di sini adalah sikap siap siaga senantiasa dalam hidup. Ketahuilah saudara saya terkasih bahwa perjuangan itu membawa kesuburan. Apa maksudnya? Dalam hal ini gambaran mengenai pohon ara yang mandul, tidak berbuah, dan kesabaran pemiliknya yang rela menunggu, belum mau menebang, merupakan perumpamaan berkenaan dengan orang yang tidak membawa hasil dalam usahanya, dan Tuhan yang masih tetap memberikan kesempatan dengan kasih-Nya. Kesempatan itu dikaruniakan secara istimewa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan perumpamaan ini, kita semua diingatkan bahwa pertobatan sebaiknya dan hendaknya terjadi bukan karena ancaman mau ditebang, binasa, lalu masuk neraka, tetapi karena mengalami kebaikan, perawatan, dan kesabaran Allah. Tentu saja perumpamaan kasih sayang dan belas kasih Allah ini bermaksud menggugah hati manusia agar akhirnya mau menghasilkan buah-buah yang baik, tindakan keadilan, dan belas kasih yang menunjukkan sikap tobat. Saudara-saudari yang terkasih, bila manusia ternyata menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu pengadilan Tuhan akan menentukan nilai orang tersebut. Dalam memberikan gambaran itu, sebetulnya penginjil mengingatkan peristiwa sejarah yang menimpa bangsa Israel. Mereka menolak Kristus dan kesengsaraan yang menimpa bangsa tersebut pada tahun 70 merupakan penentuan bagi bangsa tersebut. Ingat, batang yang tidak berbuah akan ditebang. Lukas 13 ayat 9. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen tentu saja tidak perlu kita mengadili orang lain di sini. Akan tetapi sadarilah bahwa penilaian terhadap diri sendiri
datang dari pihak Allah. Maka sepantasnya kita sendiri berusaha mengarahkan seluruh kehidupan pada Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita, kendati adanya kelemahan yang masih kita alami. Mari dalam masa Prapaskah yang adalah masa tobat ini, benar-benar kita mau mengarahkan seluruh hidup yang mencakup segala kata dan perbuatan kita kepada kehendak atau keinginan Allah, dan berusaha melaksanakan kehendaknya itu dengan segenap jiwa raga, dan semua itu hanya demi kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau tahu kekurangan dan kelemahan diri kami. Kami selalu jatuh bangun dalam dosa dalam perjalanan menuju kehadirat-Mu. Maka bantulah dan mampukanlah dalam diri kami dengan curahan roh kuat kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar mempunyai harapan pasti akan sampai pada kebahagiaan yang sejati dalam kasih-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.